Ya, ya jadi ini nanti saya praktekkan. Saudara boleh memperhatikan, saudara boleh sambil mencatat langkah-langkahnya, ya ditulis dulu juga boleh. Kemudian nanti setelah materi ini selesai, saudara praktik sendiri. Ini saya rekod ya, ini saya rekam. Harapannya langkah-langkah yang saya sampaikan nanti bisa saudara ulangi. Nanti videonya saya share di Elena. Rencananya begitu. Jadi kalau saudara ada kesulitan dalam mengikuti langkah-langkahnya, nanti tinggal menonton videonya. Ya, tapi sekarang ini perhatikan dulu kalau ada yang siap dengan laptop, ya, mau sekalian praktik juga boleh. Ya, yang jelas nanti saudara harus mempersiapkan satu file ya untuk kita edit. Filenya bebas ya. Mau laporan magang juga boleh, mau proposal PKM juga boleh. Bebas. Ya, jadi kita akan belajar Office Word tentang pembuatan page number dan pembuatan daftar isi. Ya. Nanti kalau sempat ya kita sampai pembuatan citasi dengan aplikasi Mendeley. Karena itu sangat berguna ketika saudara membuat skripsi. Jadi membuat kutipan, ya misalnya PAUD adalah upaya pembinaan untuk anak usia dini agar mencapai perkembangan secara optimal. Nah, dalam kurung itu pendapatnya siapa, koma, tahun berapa. Kemudian itu akan langsung menjadi daftar pustaka. Kalau menggunakan Mendeley itu mudah seperti itu. Ya, semoga nanti cukup waktunya. Saudara ada kuliah lagi jam berapa ini? Jam 3, Pak. Jam 3, Pak. Jam 3? Jam 1, Pak. Jam 1, jam 3 ya, oke. Baik ya, dan semoga nanti waktunya cukup. Saya coba share screen. Kalau saudara ada kesulitan, tampilan saya nggak jelas atau suara saya nggak jelas, salah satu bilang saja nggak apa-apa ya, karena kalau saya share screen, itu saya hanya ngadepin laptop saya sendiri, jadi nggak lihat saudara. Nah, jadi kalau ada apa-apa boleh menuliskan di chat, boleh langsung di tengah-tengah menanyakan juga nggak apa-apa. Baik, ini saya share screen. Sudah kelihatan ya? Nah, cuma kalau saat saya sudah masuk ke materi, nanti kalau ada yang masuk, mungkin saya mengadmitnya lama. Ya, nanti kalau ada yang masuk, mungkin kalau saudara lihat, bisa saya kasih tahu, nanti tak kembali lagi ke sini. Karena saya harus buka Word-nya. Kelihatan ya tampilan Word-nya ya? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Ini Word baru saja saya install, ya. Ini saya menggunakan versi 2010, saudara mau menggunakan 2016 boleh, 2007 boleh, 2003 saya rasa sekarang sudah nggak ada. Jadi masih polos seperti ini. Ya. Kemudian ini kalau Word baru diinstal itu mesti polos, ya, tidak ada garisnya kanan kirinya biar memudahkan pekerjaan. Kalau saya lebih nyaman ada garisnya. Memunculkan garis di tepi, ya sini, kotakan itu ada di menu file, kemudian option, kemudian advance, saudara cari text boundaries, ada text boundaries ya, so text boundariesnya di checklist, kemudian oke. Nah, maka sekarang ada kotaknya ya, kelihatan ya. Ya. Tapi kalau di 2016 itu kotaknya beda lagi, kotaknya itu per garis. Ya, jadi kita menulis satu kata sampai pojok sini, nanti dia itu muncul garisnya lagi, garisnya lagi, garisnya lagi. Kalau 2010 itu kan hanya kotak besar saja semua area ini. Tapi kalau di 2016 itu banyak sekali garisnya.
Ya, itu tergantung kenyamanan kita saja. Nah, kita akan membuat beberapa halaman. Standarnya, halaman pertama itu adalah cover. Nanti saudara tidak perlu ngetik seperti ini. Saudara itu nanti cari file saja punya saudara. Kemudian setelah cover, itu biasanya ada lembar pengesahan ya. Lembar pengesahan. Setelah itu halaman 3 ada kata pengantar. Kemudian halaman 4 itu ada daftar isi. Ini ya. Setelah sampai 4, ini sampai 4 ya, halaman 1. Kalau saya kecilkan, kelihatan ya. Cover, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Ya. Kemudian saya tambahkan lagi di bawahnya, ini masuk ke bab. Biasanya setelah daftar isi itu kan bab 1. Ya. Bab 1. Pendahuluan. Ya. Kemudian di sini biasanya ada A, latar belakang. Ya, kemudian isi teksnya, bla 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 bla. Kemudian ada rumusan masalah. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Nah, ini masing-masing di dalamnya ada teksnya ya. Ini ibaratkan saja ini adalah isi teksnya, misalnya. Ini saudara, ini garis. Kayak kerja ini teks. Pak channel WA. Perlu tak buka? Hal ini belakang dan masalah tujuan dan nah, kemudian setelah itu ada bab 2. Bab 2 itu biasanya berisi tentang landasan teori. Nah, berarti di sini biasanya tentang hakikat apa gitu ya. Hakikat paut misalnya. Hakikat paut. Kemudian nanti ada isinya. Setelah itu tahap perkembangan PAUD. Tahap perkembangan PAUD. Kemudian kerangka berpikir. Misalnya seperti ini adalah isi untuk di bab 2. Ini teksnya isinya. Kemudian saya buat dulu biar jelas. Kemudian kemudian ada bab 3. Ya, bab 3 itu biasanya terkait dengan metode penelitian. Kalau struktur karya ilmiah ya bentuknya seperti ini. Misalnya di sini pertama ada desain penelitian, populasi dan sampel, kemudian instrumen penelitian, kemudian analisis data.
masing-masing ada isinya. Anggap saja ini adalah isinya. Nah, ini saya sudah punya 10 halaman ya. 10 halaman nih, kelihatan di pojok kiri ada 10 halaman. Nah, baik. Kemudian saya akan membuat halaman cover sampai daftar isi ya ini dengan menggunakan Romawi. Kemudian pendahuluan sampai metode itu akan berisi angka biasa. Nah, ini saudara perhatikan mulai dari sini ya, karena tahap tadi itu lebih ke file saudara itu sebenarnya sudah siap kan. Kalau ini saya buat dari awal. Nah, maka tempat mana yang akan kita pisahkan filenya, perbatasannya itu mana antara angka Romawi dengan angka biasa. Jadi ibaratnya ini ada 10 halaman, saudara bayangkan sebuah pita misalnya ya, pita panjang. Pita itu 10 meter. Nah, yang 4 meter itu akan diisi Romawi, yang 6 meter sisanya itu diisi angka biasa. Maka antara Romawi dengan angka biasa itu harus diputus dulu, harus di-break dulu. Begitu juga ini ada 10 halaman, 4 untuk angka Romawi, berarti halaman terakhir dari Romawi yang kita rencanakan itu dipotong, itu kita break. Nah, itu kan berarti ada di halaman ini daftar isi. Kalau di sini ada teksnya, misalnya seperti ini, maka taruhlah kursor di bawah teks terakhir, kata terakhir, seperti itu. Kemudian karena ini halaman terakhir dari Romawi yang kita rencanakan, maka kita potong. Potongnya itu di mana? Potongnya itu ada di menu page layout. Ya, ingat page layout. Kemudian saudara pilih break. Itu kan ada gambar tuh. Ada kertas yang dipotong, ya kan? Kemudian klik saja breaknya. Ini di 2016 juga sama, ada di menu page layout break. Ya, 2007 juga sama, page layout break. Nah, kemudian kita pilih yang next page, break next page. Saudara kalau lihat gambarnya di sebelah kiri, ya ini ada warna biru, ada warna merah. Artinya itu file itu, halaman ini akan dipisahkan menjadi 2 bagian. Ya, semoga sampai sini bisa diterima. Kita isi next page saja, klik ya, page layout, break next page. Nah, kalau kursornya pindah, biarkan saja, nggak apa-apa. Setelah itu langkah pertama ya, page layout, break, next page. Setelah itu kita kembali ke atas, di halaman cover. Nah, di halaman cover ini kita mengisikan insert page number seperti biasa. Ya, insert, ya. Kemudian kita pilih page number, posisinya mau di mana? Atau kita format dulu, format page number dulu. Karena kita ingin mengisi angka Romawi, maka ketika kita pilih format page number formatnya itu kita memilih yang Romawi. Ya. I1, I2, I3. Tuh. Ini klik. Kemudian start at-nya dari berapa? Kita akan memulai angka Romawi itu dari berapa ya? Dari angka 1 kan? Berarti kita pilih aja tanda panah ke atas kecilnya ini kita klik. Nah, kemudian I1 ini juga ada. Kemudian oke. Belum muncul karena kita baru men-chatting. Kemudian setelah itu klik page number lagi, baru pilih formatnya. Baru pilih formatnya, kita pilih posisinya. Oh, di mana, tengah atau kanan bawah, kita pilih yang
kanan bawah misalnya. Klik. Nah, maka sudah muncul yang Romawi. Ini ya. Ini halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4 Romawi. Kemudian ini ada satu tambahan halaman karena tadi kita next page. Ini kita hapus saja. Ya, jadi sudah muncul halaman 4, kemudian ada halaman 5 tapi angka biasa. Nah, kita hapus saja, karena ini posisi yang aktif itu adalah header dan footer. Maka kita klik di luarnya saja. Ya, ini sudah kelihatan ya. 2, 3 kecil itu, 4. Ini ada satu halaman sisa di tengah-tengah, kita delete saja. Nah, ini kemudian di bab 1 itu menjadi angka 5, saya besarkan ya. Ya, di halaman 1 di bab 1 itu kan harusnya angka 1 bukan angka 5. Tapi sebenarnya kita sudah berhasil ya, di atas itu menggunakan Romawi, di bawahnya itu menggunakan angka biasa. Sekarang tugas kita adalah mengubah angka 5 ini menjadi angka 1. Kan mudah saja. Kita klik 2 kali pada bagian footernya. Ya, kita blok. Kemudian saudara pilih page number. Ya. Kemudian format page number. Nah, start at-nya kita ubah karena di situ kan startnya itu mulai 5. Kita ubah menjadi 1, start at-nya 1. Kemudian oke. Oke. Maka sudah jadi. Ya. Halaman atas 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, 4 Romawi, halaman bawah 1 angka, 2 angka, 3 angka, 4 angka, 5 angka, 6 angka. Dan lebih jelas saya besarkan aja ukuran teks di page number-nya. Nah, ya. Kan sudah kelihatan. Kalau kita print review, ya saya kalau kerja lebih suka ada menu print review di sini, saya centang, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini lebih jelas. Ini seolah-olah ketika di print ya tampilannya seperti ini. Cover, halaman I1, tempat pengesahan I2, kata pengantar I3, daftar isi I4, pendahuluan 1, tujuan 2, alasan teori 3, kerangka berpikir 4, metode 5, analisis data 6. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita simpan seperti biasa. Ya. Kita save. Saya kasih nama optimalisasi Word. Ya. Saudara menyimpannya boleh bentuk Word dokumen. Kalau saudara yang menggunakan 2007, ya disarankan itu menyimpannya itu bisa RTF atau kalau bisa jangan yang 2007 yang DOC gitu aja, tapi yang ada X-nya, karena kalau 2007 dibuka di 2010 nanti filenya akan nempel-nempel semua, gandeng-gandeng semua. Atau saudara pilih restrict format. Jadi ada beberapa pilihan kita menyimpan Word. Kalau saudara itu datanya sangat penting, ya misalnya itu adalah sebuah laporan, maka saya sarankan saudara bisa menyimpannya dalam bentuk restrict format. Apa bedanya dengan Word dokumen ini? Word dokumen ini kalau disimpan itu nanti DOCX, ya. Tapi kalau yang Word 97 2003 ini kalau disimpan itu formatnya DOC gitu aja. Kalau DOC itu kan 97 2003, filenya disimpan itu. Kemudian saudara pindah laptop lain, adanya Office 2010, maka nanti filenya akan nempel-nempel semua. Saudara mesti pernah alamin itu. Ya, maka saya sarankan untuk menyimpan Word dokumen atau restrict format. Kalau restrict format itu di mana saja sama, tidak akan nempel-nempel. Dan keunggulan dari restrict format ini adalah filenya itu aman. Jadi kalau file lain itu bisa terserang virus, kalau restrict format itu lebih kebal terhadap virus. Silakan kalau penggunaan ini, cuma
dia nanti kapasitasnya akan lebih besar. Jadi kalau yang lainnya misalnya filenya 15 kilobyte, kalau Ristek format itu bisa sampai 25 kilobyte. Ya, untuk file-file Word saya rasa tidak masalah ya kalau dibuat ukuran seperti itu, karena sekarang hard disk juga ukurannya sudah besar-besar. Saya simpan dalam Ristek format ya, saudara bebas nanti. Sudah saya save, jadi saya nyimpannya di dokumen, kemudian kita lihat ya, dokumennya, optimalisasi Word, apa? Filenya kan Ristek format ya, kita lihat kan di sini ada tipenya Ristek format. Coba saya simpan dalam bentuk yang lain, biar saudara sekalian paham. Saya save as, jadi save as itu menyimpan dalam bentuk yang lain. Saya simpan dalam bentuk Word dokumen. Ya, ini yang 2010, saya simpan, ya muncul peringatan, di oke saja. Nah, maka filenya apa? docx. Nah, malah ini 0 KB ya nggak apa-apa. Tapi saudara bisa membedakan ini adalah docx. Kalau saya simpan lagi dalam 97/2003, saya pilih file ini, maka hasilnya ya dia Microsoft Word 97/2003 dokumen. Jadi kalau kita lihat propertiesnya, dia itu doc saja. Ini ya, sudah lihat ya. Di sini doc saja. Kalau doc saja artinya dia itu 97/2003. Kalau docx seperti ini, dia itu 2007 ke atas. Kalau Ristek format ya ini. Nah, ini yang paling aman. Silakan saudara memilih menggunakan yang mana. Kalau untuk latihan-latihan menggunakan docx nggak apa-apa, doc. Tapi kalau untuk tugas-tugas yang penting ya saudara bisa menggunakan Ristek format. Itu ya langkah menyimpannya. Bisa diterima, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Semoga saudara bisa mengikuti langkah-langkahnya. Ada yang ditanyakan, boleh. Ini masalahnya nggak sambil praktek, jadi saudara tidak menemui permasalahan. Tapi kalau saudara praktek itu biasanya Pak ini kok nggak muncul angkanya, ini kok masih angka Romawi semua sampai bawah, ini kok angkanya nggak mau berubah gitu. Ya, nanti saudara akan mengalami itu. Ya nggak apa-apa, ini diperhatikan dulu. Nah, kemudian biasanya lagi di Word itu, saudara kan kalau membuat halaman itu, covernya itu kan tidak dikasih halaman ya, karena cover itu kan bagian depan sendiri. Di sini ada logo, judul, ya, kemudian ada nama, ada PG PAUD, Virtunes di bagian bawah seperti itu. Nah, kalau di print itu kan pengennya cover itu kan tidak ada nomornya seperti ini. Masa halaman depan sendiri ada angkanya, kan tidak bagus. Pokoknya tahu-tahu halaman kedua ini langsung 2. Ya, cover itu tidak perlu dikasih halaman, maka untuk menghilangkan halaman di cover, saudara klik covernya, klik I1-nya ini, kemudian saudara kalau sudah diklik I1-nya ini, nanti di menu desain otomatis aktif, saudara pilih different first page. Different first page itu artinya untuk halaman 1 dia akan berbeda sendiri dengan teman-teman yang lain. Kita klik saja, nah, maka hilang. Ya, Romawi 1-nya hilang, Romawi 2-nya masih ada, Romawi 3-nya masih ada, 4 masih ada, yang lainnya masih ada semua. Setelah itu selesai, kita simpan lagi ya. Save. Kita lihat hasilnya, cover tidak ada halamannya. Ini bukan kita tutup ya, saudara, jangan menggunakan kotak, kemudian dibuat putih, kemudian ditutup. Apalagi sudah dicetak, kemudian ditutup pakai kertas, dilip pakai kertas, kemudian difotokopi, wah itu tambah nggak masuk lagi. Cover tidak ada halaman, lembar pengesahan halaman 2,
mengantar halaman 3, daftar isi 4, pendahuluan 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya, kalau sampai 100 ya otomatis sampai 100. Gitu. Jadi pahami tidak ini kira-kira? Bisa diterima enggak? Bisa mengikuti ya kira-kira ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada yang tanyakan Bisa. dulu enggak? Tidak ya. Baik. Itu materi 1, membuat page number dalam satu halaman, satu file. Jadi saudara tidak perlu membuat 2 file. Tapi kalau ini biasanya ada pertanyaan, Pak, kalau yang Romawi itu posisinya di tengah, yang angka biasa itu posisinya di kanan. Nah, itu saya belum menemukan. Entah bisa atau tidak, barangkali saudara kalau ada yang berhasil bisa share ke teman-teman yang lain. Jadi kan sering tuh bagian awal itu posisinya di tengah. Karena kalau ini juga diubah biasanya itu ikut semua. Atau saya coba aja ya. Kalau tidak berhasil ya nggak apa-apa. Kita lihat coba. Jadi kalau yang untuk ini kita coba pindahkan tengah. Coba saya buat center di tengah. Nah, jadi itu pendahuluan juga ikut ke tengah, itu masalahnya itu. Ya, saudara lihat ya, dia kalau di halaman awal yang Romawi itu kita pindah tengah, 3, 4, angka biasanya juga ikut pindah ke tengah. Nah, sampai sekarang saya belum menemukan bagaimana caranya untuk pendahuluan itu Romawinya di tengah, tapi untuk angka biasa itu di kanan. Itu belum berhasil. Barangkali kalau saudara bisa menemukan ya bagus. Saya ambil aja. Contoh saya coba, kalau misalnya ini saya pindah sampai. Nah, tetap pindah ke tengah semua ya. Jadi kalau pindah satu pindah tengah semua, seperti itu. Bawaan Word-nya seperti itu. Nah, tapi setidaknya saudara, tugas pertama saudara adalah membuat ini ya, page number dalam satu file yang berbeda. Ya, itu tugas 1. Nanti di file yang sama, nanti saudara akan masuk ke tugas 2, yaitu membuat daftar isi otomatis. Nah, di sini ada daftar isi. Ada daftar isi. Kan buat daftar isi di sini, tetapi berdasarkan data-data ini. Itu ya. Siap ya, supaya saudara perhatikan lagi, karena ini langkahnya cukup rumit ya, dan saya juga semoga berhasil ya. Saya tulis dulu di sini, tugas 1 saudara itu membuat 2 jenis halaman dalam satu file. Tugas 2 membuat daftar isi otomatis. Ya, itu tugas saudara untuk nanti. Jadi sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Untuk membuat daftar isi secara otomatis, ya, saudara harus masuk ke menu view dulu. Jadi ini Office saya itu benar-benar baru diinstal, ini semuanya masih standar ya, belum apa-apa kan.
Saudara masuk ke menu view, kemudian silakan sambil dicatat boleh view, klik menu view, ini untuk membuat daftar isi otomatis. Kemudian saudara pilih navigation pane. Navigation pane itu ada sebuah kotak di sebelah kiri. Ya, saudara lihat, coba perhatikan. Saya klik navigation pane-nya, nah, maka akan muncul kotak ini. Nah, navigation ini ya. Biasanya posisinya di sini. Nah, navigasi. Kalau saya hilangi ya dia hilang. Klik, ya dia muncul. Nah, fungsi dari navigation pane itu untuk apa? Untuk memandu kita membuat daftar isinya. Jadi yang tertera di navigation pane itu yang nantinya akan menjadi daftar isi. Ya. Maka cara membuatnya adalah kita akan membuat tulisan di Word itu cover titik I1 gitu kan. Jadi ini saya buka file lain ya sebagai contoh. Jadi gambaran. Ini saya membuka file baru ya. Jadi kita akan membuat daftar isi yang seperti ini. Daftar isi. Nah, misalnya kan gini, saudara kan membuat cover. Titik I1. Kemudian apa tadi? Pengesahan. Maaf. Titik 2. Nah, tapi tidak boleh kita menggunakan titik-titik ini, manual nggak boleh. Sebenarnya ada banyak cara. Ya. Saya sampaikan yang cara pertama dulu. Nah, kalau seperti ini nanti ketika di print dia itu nggak lurus, ya. Ditambah 1 titik itu kepanjangan, dikurangi 1 titik kependekan daripada yang lain. Sudah-sudah seperti itu. Ya, itu contoh. Jadi kita rencananya akan membuat seperti itu. Nah, jadi cover ini akan kita blok, kemudian saudara pilih menu referen, ya. Cover di blok, menu referen, kemudian pilih add text ya. Di situ ada add text sama 2007 sama 2016 sama add text. Nah, itu level berapa? Kita pilih level 1. Jadi nanti dia akan muncul di sini ya. Kalau posisinya berubah ya kita tengahkan lagi, kontrol E lagi, fontnya kita ubah lagi nggak apa-apa. Jadi yang dimaksud level 1, di sini kan ada beberapa level nih. Level 1, 2, 3 itu bagaimana maksudnya? Contohnya seperti ini. Ya. Jadi kan biasanya dalam daftar isi itu ada kayak gini. A. Pendahuluan. Kemudian di dalamnya, nah ini jangan yang ini, misalnya landasan teori. Nah, ini level 1. Ini maksud level 2 itu apa yang seperti ini masuk ke dalam. Masuk ada 1 ini. Konsep PAUD. Nah, ini adalah level 2. Hakikat perkembangan. Ya. Ini level 1 yang paling kiri, sedangkan ini adalah level 2 yang agak menjorok. Nah, kemudian kalau level 3 hakikat perkembangan itu ada subnya lagi, misalnya di sini A menurut PAC misalnya. Kemudian menurut Vygotsky misalnya. Vygotsky. Nah, ini adalah level 1 karena paling kiri, ini adalah level 2 karena menjorok sedikit ke dalam, ini adalah level 3 karena lebih dalam lagi. Ya. Saudara ketika menulis sebuah karya ilmiah itu ada aturannya. Ketika di sini menggunakan huruf A, maka di sini harus angka. Ya, jadi urutannya angka huruf atau huruf angka huruf angka. Jadi kalau sudah huruf, subnya lagi itu harus angka.
subnya lagi, itu ganti huruf lagi, tetapi di dalam kurung seperti ini. Dalam kurung seperti ini. Kalau menurut Vygotsky, itu kok masih ada sub lagi, misalnya ada sub lagi, maka di sini menggunakan angka 1 lagi, tetapi kurungnya 2. Jadi tulisan karya ilmiah seperti itu. Jadi tidak boleh asal aja, misal di sini A, di sini A kecil, oh nggak boleh. Di sini B kecil, kemudian di sini A dalam kurungnya 2, itu ada aturannya semua. Jadi dibiasakan dari awal sudah benar dalam membuat tulisan. Urutan seperti ini. Atau kalau di sini angka Romawi misalnya, ya di sini angka Romawi 1 besar, berarti di sini A. Kemudian di dalamnya lagi itu nanti angka 1. Ya, angka 1 ada kurungnya. Kemudian kalau ada dalamnya lagi, ya berarti huruf kurungnya 2. Kalau setelah ini saya rasa tidak, sudah terlalu jauh ini. Ini sudah cukup. Jadi nanti terlalu menjorok ke dalam tulisannya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan level. Ya, Bus. Kita lanjut. Cover ini sudah masuk di navigation pane. Kemudian lembar pengesahan, halaman lembar pengesahan. Kita blok lagi, kemudian masuk ke referen hashtag. Ini berarti level berapa ya? Level 1 juga. Kemudian kalau dia formatnya berubah, ke kiri sama teksnya berubah, boleh dikembalikan lagi. Lembar pengesahan, kemudian turun, itu ada kata pengantar, kita blok. Kata pengantar juga level 1, kita pindahkan ke tengah, fontnya berubah nggak apa-apa. Kemudian daftar isi, daftar ini juga level 1, pindahkan ke tengah, Ctrl E. Nah, kemudian bab, ya. Bab 1, pendahuluan. Bab 1, ini level 1, ya. Ini gabung aja ya teksnya ya, karena yang bisa kebaca 1 pendahuluan. Nah, di sini latar belakang berarti level berapa? Karena di sini kan sudah level 1. Berarti latar belakang adalah level 2. Saudara klik level 2. Ya. Jadi kelihatan kan posisinya dia itu agak menjorok lagi ke dalam. Seperti yang tadi saya contohkan. Nah, latar belakang level 2. Kemudian masalah level 2 juga. Level 2. Nah, masuk. Kemudian tujuan, saya pindah halaman aja biar jelas. Tujuan level 2, kemudian manfaat juga level 2. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada bab 2 landasan teori, kita blok di level 1. Ya, 1. Itu saya tengahkan. Hakikat PAUD level 2. Nah, kalau misalnya saudara di dalamnya itu ada hakikat PAUD, itu menurut pemerintah, menurut siapa, subnya lagi, boleh seperti itu. Ya, tapi nanti di bar level 3. Ya, kita sampai level 2 saja nggak apa-apa. Hakikat PAUD, kemudian tahap perkembangan, di level 2. Ya. Kemudian bawahnya lagi, kerangka berpikir, dia level 2, kemudian bawahnya lagi ya. Nah, kemudian masuk bab 3 ya, metode penelitian, ini berarti posisi level 1, desain penelitian level 2, populasi dan sampel level 2, instrumen level 2, analisis data level 2.
Saya pindahkan ke halaman berikutnya aja. Nah, sudah selesai. Nah, nanti kalau saudara mau buat halamannya banyak ya silahkan. Jadi di sini sudah kelihatan kan di navigation pane. Cover, merupakan daftar isi. Inilah yang nanti akan menjadi daftar isi saudara. Ya. Jadi teks yang muncul di navigation pane itu yang akan menjadi daftar isi. Jadi kalau ada teks yang tidak digunakan di navigation pane itu harus saudara delete. Misalnya instrumen ini kok tiba-tiba masuk sendiri, bisa klik atau gimana, klik kanan saja delete. Atau ada spasi, ada enter. Misal antara B dengan C itu jaraknya terlalu jauh, itu artinya ter-enter, itu dihapusin saja, delete saja. Delete. Dan itu. Setelah ini jadi, ya sudah selesai sebenarnya. Kita masuk ke daftar isi, ya. Ini kita hapus. Kemudian bagaimana cara memasukkannya? Masih di menu referen. Jadi untuk membuat daftar isi otomatis, saudara menggunakan menu referen. Kemudian pilih tabel of content. Nah ini kan ada jenisnya, ada konten, heading 1, heading 2, heading 3, bersama semua. Saya pilih yang atas sendiri, misalnya yang konten BIM salah BIM, maka sudah jadi. Kita lihat. Nah, ya. Ini sudah jadi secara otomatis, ini teks kontennya kita hapus saja nggak apa-apa. Ya, buat sendiri. Nah, cover, lembar pengesahan. Ini kalau fontnya biasanya kalau otomatis itu dia kalibri 11. Nah, kita ubah aja nggak apa-apa. Kita blok. Kita ubah karena biasanya kita menggunakan teks Times New Roman misalnya ya, kalau penulisan standar ya kita gunakan itu aja. Times New Roman. Nah, kan sudah jadi. Ini kalau mau di bold ya boleh. Terus kalau tidak ya silakan. Maka hasil pekerjaannya adalah seperti ini. Ya, itu otomatis. Itu ya, jadi mudah sebenarnya. Dan ini kalau kita klik, kalau nanti sudah dijadikan PDF atau tekan kontrol, misal di sini ya, hakikat dia itu nge-link, jadi membuat hyperlink kayak di PowerPoint ya. Hakikat saya klik, oh langsung masuk ke hakikat PAUD. Bener nggak hakikat PAUD itu halaman berapa 3? Daftar isinya lihat kita hakikat PAUD. Ya benar, mesti nggak mungkin salah karena itu sistem desain penelitian. Apakah benar halaman 5 kita sorot, tekan kontrol, maka menjadi gambar tangan. Kita klik desain penelitian, langsung masuk ke desain penelitian. Nah, jadi dia itu menjadi hyperlink. Kalau kita jadi PDF, ya, maka dia akan nge-link sendiri. Maka pekerjaan saudara akan bagus. Nah, begitu. Bagaimana kira-kira saudara-saudara bisa mengikuti tidak? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya ingin bertanya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Gimana? Kan biasanya saya itu kalau mau buat daftar itu pakai yang di home, terus ada tulisan heading 1, 2, 3 itu, Pak. Terus per itunya kalau misal bab 1 itu heading 1, terus yang isi itu heading 2, heading 3. Sama terus langsung ke reference, langsung ke table of contents. Nah, itu bedanya apa, Pak, sama yang pakai navigation pane? Saudara menggunakan yang mana di menu home, kemudian Terus ini kan ini heading. ya, pakai itu, Pak. Oh ya, jadi gini, fungsi sebenarnya memang sebelum kita membuat seperti ini, itu harus kita nyeting heading dulu. Ya, heading itu fungsinya seperti template. Jadi kita ingin membuat ini yang posisinya di add text level 1
kita tentukan dia akan menggunakan heading apa. Jadi headingnya di sini kita edit. Di sini ada heading 1, kita bisa edit, modify. Nah, heading 1 berarti nanti akan menggunakan font Cambria ukurannya 16. Maka ketika kita ingin membuat yang posisinya di level 1, membuat yang posisinya di level 1 itu menggunakan heading 1 semua. Heading 2 ya kita nyeting, misalnya heading 2 ini kita gunakan. Kita klik modify. Ini akan menggunakan Cambria 14. Misalnya saya ganti aja, ya contohnya. Misalnya saya akan menggunakan Times New Roman 14. Dan miring ya, biar ada perbedaannya. Oke. Maka ketika saya masuk ke heading 2, misalnya ini untuk level 2, saya tinggal klik heading 2 aja. Maka dia akan berubah. Ya. Nah, gitu. Jadi fungsi dari heading itu seperti template. Jadi biasanya itu digunakan untuk pekerjaan yang jumlah filenya banyak. Daripada saya menyeting misalnya ada aturan template menyatakan setiap judul bab itu ukurannya harus 14, fontnya Calibri. Subbab harus ukurannya 12, fontnya Times New Roman. Untuk isi fontnya Times New Roman semua. Nah, kita kan ada banyak sekali menu, ada banyak sekali subbab dan bab. Daripada kita gantiin satu-satu kayak gini, ini diklik, kemudian diklik ini, diganti ukurannya, kemudian pindah ini lagi, diklik, ganti ini. Padahal halamannya banyak sekali. Nah, daripada kita ganti satu-satu, maka disarankan menggunakan heading. Ya, gitu. Menggunakan heading, jadi segala sesuatu yang diblok itu akan mengikuti headingnya. Jadi heading itu fungsinya untuk mengatur ukuran font, jenis font untuk masing-masing level. Ya. Saudara kan besok kalau kata ilmiah seperti itu, ukuran bab, ya teks bab itu 12 Times New Roman. Subbab itu berarti ya sama 12 Times New Roman. Nah gitu, jadi fungsinya seperti itu. Tapi kalau itu untuk digunakan manual saja juga nggak apa-apa, karena kadang kalau kita menggunakan heading itu banyak yang kesulitan juga. Ya, harus menyesuaikan lagi. Tapi kalau dari awal sekalian, boleh, silahkan, nggak masalah. Ya begitu ya. Jadi memang langkahnya boleh melewati heading dulu, atau kita mau mengedit teksnya secara manual. Kalau tidak terlalu banyak dibuat manual, ya nggak apa-apa. Kalau banyak, saya sarankan menggunakan heading. Jadi hanya template, heading itu template. Gitu, Mbak. Siapa tadi yang tanya? Ya, kelihatan mukanya tadi ya. Saya Maulid ya, Pak. Maulida, ya. Gitu ya, Mbak Maulida bisa diterima nggak kira-kira? Iya. Oke. Yang lain mungkin ada yang tanyakan? Tidak ada? Sudah masuk semua ya, sepertinya ya. Sudah 45. Tadi yang kalau misalnya ada yang terlambat masuk, ya silahkan nanti boleh ditanyakan di grup, di forum. Ini minggu kelima ya. Ya, Itu silahkan kalau ada yang ditanyakan dulu. Sementara itu dulu lah, dua dulu. Untuk Mendeley-nya nanti nyusul, karena itu juga kita harus download dulu. Saudara harus download, atau barangkali tugas ketiga saudara download Mendeley dulu aja nggak apa-apa. Mendeley.
Apa itu Mendeley? Mendeley.com. Ini untuk membuat citasi, untuk membuat daftar pustaka. Oh ya, untuk daftar pustaka juga bisa dibuat otomatis ya. Daftar pustaka juga bisa dibuat otomatis. Saya sarankan saudara masuk ke mendeley.com ya, membuat akun dan download filenya ini. Kemudian saudara install, download Mendeley Desktop for Windows. Nah, ini sedang di-download ya. Jadi nanti kalau kita sudah menginstal Mendeley, nanti di menu referen ini, di menu referen akan ada Mendeley di sini. Jadi kita bisa membuat daftar pustaka secara otomatis di Word. Kita belum sampai situ, nanti itu materi terpisah nggak apa-apa, seperti ini. Cuma kita harus menginput datanya dulu, berdasarkan data yang disitasi dalam teks. Nah, kalau Mendeley juga sama, nanti di sini akan muncul aplikasi Mendeley, tinggal klik saja, daftar pustakanya itu otomatis. Jadi daftar pustaka itu kan terdiri dari sumber internet, sumber jurnal, sumber proceeding, sumber seminar, sumber buku. Saudara kalau kuliah bahasa Indonesia itu kan suruh ngapalin penulisan daftar pustaka, akad Hasjandito, maka harus Hasjandito, AKA, titik, dalam kurung tahun 2019. Kemudian titik, judul, harus cetak miring. Kemudian tempat terbit, titik 2, nama penerbit, itu kalau buku. Kalau jurnal, Hasjandito, AKA, titik, tahun, kemudian nama jurnal, judul jurnal, titik, kemudian nama jurnal, cetak miring, volume, nomor dalam kurung, tahun. Sudah kan suruh ngapalin itu ya kalau di mata kuliah bahasa Indonesia. Tapi itu sebenarnya sudah tersedia semua. Di Word sudah tersedia, di Mendeley sudah tersedia. Silakan saudara dapat mengunduh dulu mendeley.com, syukur-syukur bisa mempelajari secara mandiri, banyak sekali tutorial-tutorialnya. Ya kalau saya sempat ya buatin, tapi ini kegiatan PPG itu masih sangat luar biasa. Ini bahkan pagi ini sebenarnya juga harus ada pertemuan, tapi karena kemarin saya belum masuk di TIK, jadi saya tinggal dulu pertemuannya. Gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi, silakan teman-teman. Ya, ini tugas saudara, download dan install. Pasti akan kepakai besok, saudara, di apalagi besok kalau skripsi, kemudian artikelnya sudah selesai, itu saya yang ngoreksi. Nah, itu nanti akan ketahuan lagi. Itu daftar pustakanya benar nggak nulisnya, formatnya benar nggak, kalau jurnal seperti apa, buku seperti apa. Kalau kerjanya masih salah ya saya kembalikan. Harus saudara perbaiki. Gimana, saudara? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, ya. Sementara itu dulu ya. Oh ya, untuk tugas nanti saudara uploadnya di pertemuan 4 saja. Ya, nanti saudara unggahnya di sini, di pertemuan 4. Pertemuan 5 itu kan untuk PowerPoint ya. Jadi minggu depan kita masuk ke PowerPoint. Ini upload file tugas optimalisasi Word. Ini enggak usah lah. Kemudian saudara bisa mengerjakan sampai tanggal berapa? Ini kan tanggal 9. 15 ya. Jadi ini hari apa sih, Jumat, berarti hari Kamis malam harus sudah dikumpulkan. Jam 11.59 ya. Kemudian
saya buat activity completion-nya, saudara harus mengerjakan itu. Jadi biar muncul centang birunya, kalau saudara centang birunya nggak muncul, berarti tugas itu belum kerjakan. Di sini ya, Bapak di pertemuan 4, pertemuan 5 ya untuk minggu depan. Pastikan centang birunya di sini saudara aktif, ya. Ya ini nggak apa-apa, daftar di pertemuan 4 ini minggu kemarin, saudara unggahnya di sini. Tapi kalau sudah centang birunya aktif, kalau sudah dikerjakan, kalau sudah upload. Kalau belum itu ya belum. Saya harap saudara bisa muncul centang birunya semua, jangan sampai terlewat ya. Karena itu ada rekapannya. Ya kapan-kapan saya bukakan rekapan pekerjaan saudara. Begitu ya, cukup ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya cukupkan dulu untuk pertemuan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat kuliah lagi di mata kuliah yang lain, tetap jaga kesehatan. Kita bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kasih, Pak. Silakan. Siap, Liv. Pak. Kalau ada kesulitan, diskusikan di WA, Pak. Baik, Pak. Nggih, Pak.